Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Baik, kembali lagi di kuliah agama Islam dan di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Mulk ya. Kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai 5 di pertemuan sebelumnya dan kali ini kita akan membahas ayat 6 sampai 11. Oke, baik. Eh, di pertemuan kali ini kita akan membahas ayat 6 sampai 11 ya. Jadi ini fokus kepada ancaman bagi penghuni neraka dan juga penyesalan mereka. Kalau kemarin kita sudah berbicara atau mentadabburi ayat 1 sampai 5 yang fokusnya kurang lebih ada di kebesaran Allah, bagaimana penciptaan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan sangat sempurna tanpa celah dan sebagainya. Dan kali ini adalah ancaman bagi penghuni neraka atau orang-orang yang me meng apa ya, mengkadzab tuh mendustakan, kekuasaan Allah ini, mendustakan dan tidak mau beriman kepada Allah. Maka Allah jelaskan pada ayat 6 sampai 11 ini hukuman atau azab yang akan menimpa orang-orang yang, tidak mau beriman kepada Allah. Saya bacakan ayat ke-6-nya. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masyir. Kita lihat bahwasanya Allah berfirman dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya mereka mendapatkan azab jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kemarin setan-setan yang mencuri dengar atau setan-setan yang ya setan pada umumnya setan dan iblis yang tidak mau beriman kepada Allah ditempatkan lahum adzabas sa'ir lahum adzabas sa'ir, setan-setan iblis ini ditempatkan ke neraka sa'ir ya, neraka yang menyala-nyala. Nah, di sini Allah me menjelaskan bahwasanya orang kafir tempatnya ada di jahanam. Jadi masih lanjutan dari ayat kelima kemarin. Kalau setan di sini dijelaskan ditempatkan di neraka sa'ir, level yang lebih rendah daripada level jahanam ya. Dan di ayat ke-6-nya orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah ditempatkan di neraka jahanam. Nah, lalu disebutkan di sini bahwasannya wabi salmasir. Disebutkan bahwasannya neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Bagaimana bisa neraka disebut sebagai seburuk-buruknya tempat kembali gitu ya? Ini diperkuat dari firman Allah juga di beberapa surat sebenarnya ada banyak. Saya menemukan tiga surat yang menjelaskan kenapa sih neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali ya. Kalau bisa kita jangan sampai masuk ke sana gitulah. Saya bacakan yang pertama di surat Al-Ghasyiyah ya yang merujuk yang menunjukkan bahwasannya neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Wujuhu yaumaidin khasyi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Ini hari kiamat ya atau hari yaumul kiamah ya. Amilatun nasibah karena berusaha keras untuk menghindari azab neraka. Lagi kepayahan karena mereka dibelenggu. Tasla naron hamiyah, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas gitu ya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri atau pohon zakum ya kalau di beberapa ayat lain disebutkan. Yusminu wala yughni min ju' yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar minju. Jadi makanan dan minuman penghuni neraka ya, minumannya adalah diambil dari sumber mata air yang sangat panas, yang katanya bisa melelehkan perut dan isi-isinya. Lalu makanan bagi ahli neraka adalah pohon zakum atau pohon yang berduri yang ketika dimakan bisa merusak tenggorokan dan kerongkongan. Di surat lainnya Allah jelaskan di surat Al-Waqiah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa innakum ayyuhad dallunal mukadzibun
Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang sesat lagi pendusta, la'akiluna min syajarim min zakkum, pasti akan memakan pohon zakkum. Tadi ya, pohon berduri yang disebutkan di surat Al-Ghasyiyah ya. Famali'una minhal butun, lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Setelah itu untuk penawarnya, penawar dari buah zakum ini kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasyaribun fasyaribu fasyaribuna syurbal him. Maka kamu minum bagaikan unta-unta yang sangat haus. Karena tadi ya pohon atau buah zakum ini memenuhi perut, dia buahnya juga sangat panas, merusak kerongkongan dan tenggorokan, maka dikatakan bahwasanya penghuni neraka ini minta air untuk melegakan tenggorokan mereka. Nah, oleh malaikat diberikan air yang bersumber dari mata air panas tadi. Tapi ya namanya air panas ya, kita minum air panas saja sudah mungkin lidah kita terbakar, apalagi ini air yang bersumber dari neraka gitu ya. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya maka kamu minum bagaikan unta yang sangat haus. Fasyaribuna syurbal him. Fasyaribuna syurbal him, minum seperti unta yang sangat haus. Jadi meskipun panas, diminum seperti orang kehausan gitu, karena memang efek dari buah zakum ini. Tapi ya namanya air yang sangat panas ya, itu juga sebenarnya ya cukup untuk melelehkan perut kita juga. Nah, dilanjutkan bahwasanya hadza nuzuluhum yaumaddin. Maka inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan untuk orang-orang kafir ini. Dan Allah juga jelaskan di surat An-Nisa ayat 56, innalladzina kafaru biayatina saufa nuslihim naro. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludah ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, ini kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Innallaha kana azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemarin ya kita sudah bahas bahwasanya kematian itu akan diwujudkan dalam bentuk kambing dan lalu akan disembelih, yang artinya separah-parahnya orang disiksa di neraka, dia akan kembali utuh lagi. Di sini dijelaskan, setiap kali kulit mereka hangus, mereka tidak mati, tapi diganti dengan kulit yang lain. Artinya hangus, terbakar, dilapis baru lagi. Hangus, terbakar, dilapis baru lagi. Untuk apa? Untuk merasakan azab dari neraka ini. Jadi memang tiga referensi ini saja sudah cukup menjelaskan bahwasanya kenapa neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali, karena yaitu tadi kita diberikan azab, nauzubillahi min dzalik, kita diberikan azab, disuruh untuk minum air yang sangat panas mendidih, dan juga makan buah zakum yang merusak tenggorokan serta perut kita. Lalu setiap kali kulit kulit kita hangus, jadi bayangkan ya, kita kebakar korek api saja udah kepanasan, apalagi ini disiram api yang mungkin membara-bara, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan atau azab neraka. Jadi kalau kita lihat ya, ayat ini menggambarkan akibat dari kekufuran, azab yang nyata di neraka. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwasannya ya sudah, Al-Quran ini sudah benar, kita tidak perlu mengingkarinya, kita cuma ya seperti inilah, kita mentadaburinya, kita perkuat iman kita, dan insya Allah kita nanti akan termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Lalu selanjutnya ayat ke-7 ya, saya bacakan, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan, mereka orang-orang kufur ya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Jadi syahik ini adalah diterjemahkan sebagai suara teriakan yang mengerikan. Jadi apa ya, digambarkan bahwasanya neraka ini adalah seperti makhluk hidup. Jadi mungkin seperti monster yang sangat besar gitu ya, dan dia bisa mengeluarkan suara, dan suara teriakan neraka ini syahid, atau suara yang
mengerikan lah, suara yang mengerikan. Kita mungkin pernah mendengar suara petir yang sangat keras, dan itu belum ada apa-apanya dari suara neraka. Ini baru suaranya ya, baru suaranya, suara neraka yang sangat mengerikan, yang kata kata beberapa referensi suaranya bisa terdengar dari jarak puluhan tahun seperti itu. Dan juga tafur, tafur ini artinya berkobar-kobar, artinya apinya berkobar, pemandangannya itu berkobar. Bayangkan aja api yang membara seperti apa, berkobar-kobar. Jadi apa yang dimaksudkan dalam ayat ke-7 ini adalah orang kafir ini belum masuk ke neraka saja, mereka pasti akan ketakutan ketika mendengar suara dari teriakan neraka ini, dan juga dari apa yang dia lihat, yaitu api yang berkobar-kobar yang siap untuk membakar tubuh-tubuh para penghuni neraka ini. Jadi belum masuk ke neraka, belum merasakan azabnya saja, sudah diperlihatkan wujud dari neraka ini yang sangat mengerikan untuk mata manusia seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini Allah ingin menegaskan bahwasannya neraka bukan sekedar ancaman kosong. Ya, neraka itu ada, ya kita imani dengan hati kita, tapi juga kita amalkan juga melalui ibadah-ibadah kita untuk agar kita terhindar dari siksa neraka ini. Suaranya sangat mengerikan dan dia juga bergolak marah, cukup untuk membuat hati yang hidup merasa takut. Jadi memang karena keterbatasan pikiran kita, keterbatasan akal kita nggak bisa secara real menggambarkan betapa mengerikannya sih neraka ini. Tapi harusnya dari ayat-ayat yang Allah turunkan ini tentang siksa neraka harusnya bisa untuk menguatkan hati kita, menguatkan iman kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi orang yang nantinya akan dicap sebagai penghuni neraka seperti itu. Nah, ini sedikit refleksi, apakah rasa takut akan siksa neraka hadir dalam hati kita saat tergoda berbuat dosa, ataukah hati kita ini sudah terlalu keras hingga tidak merasa gentar. Jadi takut kepada neraka itu boleh ya. Takut kepada neraka terus menginginkan surga itu boleh. Kalau orang bilang janganlah kau masukkan, dulu pernah ada kata-kata ini, janganlah kau masukkan aku ke nerakamu karena aku takut, dan janganlah masukkanlah aku ke nerakamu apabila aku takut kepada neraka, dan janganlah kau masukkan aku ke surgamu apabila aku hanya menginginkan surga. Jadi kata-kata ini sebenarnya kurang tepat ya. Kita diberitahu oleh Allah melalui Al-Quran bahwasanya surga itu imbalan buat orang-orang yang bertakwa. Lalu neraka itu adalah balasan buat orang-orang yang eh, berdusta atau orang-orang yang membangkang atas perintah Allah. Jadi memang kita berbuat baik, menuruti segala perintahnya, menjauhi larangannya ya karena memang kita menginginkan dapat surga, karena kita menginginkan untuk tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan itu juga menjadi dasar keimanan kita seperti itu. Bukan berarti ketika kita takut neraka kita tidak beriman, bukan berarti ketika kita menginginkan surga kita tidak beriman, kita tidak cinta pada Allah, tapi ya itu memang Allah yang menyuruh kita untuk takut, Allah yang menyuruh kita untuk takut kepada neraka. Ya, apa artinya ayat-ayat ini disampaikan kalau tidak atau kalau selain untuk membuat kita takut. Jadi memang ayat-ayat ini disampaikan untuk membuat kita takut. Takut ke neraka sehingga apa? Sehingga kita berusaha introspeksi menjadi diri yang baik dan menjadi orang yang bukan termasuk golongan penghuni neraka, seperti itu. Jadi ya coba dipikirkan lagi. Kita boleh takut neraka, kita boleh menginginkan surga. Jangan dikontradiktifkan. Berarti kalau menginginkan surga nggak cinta sama Allah dan sebagainya. Enggak. Kita takut pada neraka, kita menginginkan surga karena Allah yang suruh. Allah menurunkan ayat-ayat ini ya karena ingin kita menginginkan surga, ingin kita untuk takut pada neraka, dan itu bukti kita cinta kepada Allah seperti itu. Lalu ayat selanjutnya, takadu tamayyazu minal ghaidz kullama ulqiya fiha faujung sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir. Kita lihat takadu tamayyazu minal ghaidz, hampir-hampir neraka itu meledak karena marah.
Jadi kalau neraka itu kita gambarkan sebagai makhluk, ini ada orang-orang penghuni neraka yang mau masuk, mau diterkam gitu ya. Neraka tuh marah, kenapa sih banyak sekali orang yang pada hari itu masuk ke neraka. Kullama ulqiya fiha faujung. Orang-orang dimasukkan ke dalam neraka itu secara faujung atau berkelompok-kelompok. Ditafsirkan bahwasanya kelompok ini di eee, berdasarkan dosanya. Misalkan orang-orang yang Yahudi dimasukkan secara berkelompok, orang-orang Nasrani dimasukkan secara berkelompok dan sebagainya. Dimasukkan berdasarkan dosanya, orang-orang koruptor dimasukkan secara berkelompok sesama koruptor, seperti itu. Dan pemimpin dari koruptor ini ya berarti orang yang, eee, apa ya, mengorganisir terjadinya koruptor atau korupsi itu, seperti itu. Faujung atau berkelompok-kelompok. Sa'alahum khazanatuha. Para penjaga neraka ya, kalau di sini para penjaga bertanya kepada penghuni-penghuni, pada calon-calon ya, belum masuk, pada calon-calon penghuni neraka ini. Alam ya'tikum nadhir, apakah belum pernah datang kepada kalian orang-orang yang memberi peringatan? Jadi di sini alam ya'tikum nadhir, opo opo kowe ora tau krungu ngono lho, opo kamu nggak pernah dengar ada peringatan tentang neraka? Apa nggak ada nabi, apa nggak ada dai, atau apa nggak ada video YouTube gitu ya yang lewat ke beranda kalian yang menjelaskan tentang neraka ini, ya jangan sampai masuk gitu loh, jangan sampai masuk ke neraka gitu loh. Ibaratnya kan gitu. Neraka itu sampai bertanya, penjaga neraka itu sampai bertanya, "Alam ya'tikum nadzir?" kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang hari itu ditetapkan sebagai penghuni neraka. "Alam ya'tikum nadzir? Kenapa sih kok kalian sampai bisa masuk ke sini? Apa ya nggak pernah ada yang ngelingke kalian gitu akan adanya hari ini atau hari kiamat ini?" Seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, setiap orang sebenarnya telah mendapatkan peringatan melalui nabi, melalui dai. Saya yakin Anda sekalian pernah sekali dua kali melihat video yang masuk ke TikTok Anda, ke Reels Anda gitu kan, yang mengingatkan tentang keimanan atau mengingatkan tentang eh, neraka ini. Nah, tinggal bagaimana Anda menanggapi itu, apakah akan meningkatkan keimanan Anda atau ya udah sambil lalu aja. Nah, ini alam ya'tikum nazir, apakah belum pernah ada peringatan gitu ya, belum pernah peringatan yang mengingatkan akan neraka ini. Saya yakin pasti semua orang pernah diingatkan tentang kejamnya atau tentang eh, bagaimana neraka, mengerikannya neraka ini. Dari wahyu, nah, kalau kita lihat dari wahyu atau dari guru, orang tua, bahkan dari pengalaman pahit ya, tapi banyak yang memilih untuk mengabaikannya. Makanya banyak yang pada hari itu menjadi penghuni neraka. Lalu kita lanjut ke ayat selanjutnya, ini masih diskusi ya, diskusi antara obrolan, kalau di sini obrolan antara penghuni neraka dengan malaikat penjaga neraka. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Qalu bala, mereka menjawab qalu bala. Kita lihat artinya, mereka menjawab qalu bala. Bala tuh benar. Qad ja'ana nadhirum, telah datang kepada kami seorang yang memberi peringatan, entah melalui nabi-nabi pada zaman nabi dulu, atau melalui dai-dai, atau melalui video, atau melalui apapun ya. Maka orang-orang kafir, orang-orang penghuni neraka ini menjawab, qad ja'ana nadhirum. Sudah ada yang pernah mengingatkan kami tentang neraka. Fakadzabna. Nah, tapi kami dustakan. Nah, jadi di hari kiamat besok, malaikat ini tanya, alam ya'tikum nazir, kalian belum pernah ada yang ngingetin loh. Orang-orang penghuni neraka ini bilang qalu bala qad ja'ana nazirun. Nah, sudah pernah ada yang mengingatkan, tapi fakadzabna, atau kami telah mendustakannya pada waktu kami hidup di dunia. Lalu dilanjutkan, wa qulna ma nazalallahu min syai'. Di sini dilihat Allah tidak menurunkan suatu apapun, Allah tidak menurunkan nabi
kamu tuh ini bahasanya ya, bahasa penghuni neraka ketika mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan para nabi sebagai pemberi peringatan. Wa qulna ma nazalallahu min syai'. Allah tuh tidak menurunkan apapun, tidak mengutus kamu, rasul, kamu bukan utusan Allah dan sebagainya. Lalu dilanjutkan in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian itu hanyalah dalam kesesatan yang besar. Jadi orang-orang penghuni neraka ini ketika diberi peringatan eh, oleh Rasul pada zaman Nabi dulu, mereka mengatakan bahwa Allah tuh nggak menurunkan apapun, kamu bukan utusannya, kamu sesat, kamu tuh sesat. Jadi orang-orang kafir ini mengatakan kalau Rasul, nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu sesat. Kalian hanyalah dalam kesesatan yang besar. Jadi dikatakan bahwasanya in antum illa fi dolalin kabir. Dolalin kabir kesesatan yang besar. Mereka menyesatkan nabi-nabi yang sebetulnya membawa kesesatan, membawa kebenaran atau membawa peringatan ini seperti itu. Nah di tafsir yang lain ya, in antum illa fi dolalin kabir ini juga bisa diartikan sebagai penjaga neraka yang mengatakan bahwasanya penghuni neraka ini kalian ki sesat, makanya kalian masuk ke neraka kayak gitu. Jadi, tapi yang lebih kuat adalah ini adalah in antum illa fi dalalin kabir adalah perkataan yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepada Rasul yang membawa peringatan. Kita lihat penyesalan orang kafir datang terlambat ketika sudah mengetahui bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dan waktu itu mereka mengakui kalau mereka itu sebenarnya sudah pernah diberikan peringatan oleh nabi, oleh dai dan sebagainya, tapi memang mereka mendustakan ya. Fakaza benar, mereka mendustakan. Jadi karena sombong, entah karena rasa cukup diri dan sebagainya. Kalau kita lihat ya orang-orang yang dulu mendustakan nabi, mendustakan Allah itu kan adalah orang-orang yang pejabat atau waktu itu pimpinan lah, kayak kalau zaman Rasulullah SAW kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu kan orang-orang yang orang kaya, bangsawan dan sebagainya. Mereka sombong, mereka tidak mau menerima. Akhirnya apa? Akhirnya Islam waktu itu cuma tersebar di kalangan orang-orang yang rakyat rakyat biasa atau rakyat jelata. Jadi banyakkan orang bangsawan waktu itu sombong, mereka tidak mau mengakui kebesaran Allah. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, jadi ini masih lanjutan dari ayat sebelumnya, masih tentang obrolan antara penghuni neraka dan malaikat penjaga neraka ya. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan wa qalu law kunna nasma'u, kami mendengarkan au naqilu atau memikirkan atau berakal, kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak akan masuk termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala atau neraka sa'ir ini tadi. Jadi sekiranya ini memang bentuk penyesalan ya, penyesalan yang diwujudkan waktu itu dalam bentuk obrolan. Sekiranya kami waktu itu berakal, sekiranya kami waktu itu berpikir, sekiranya waktu itu kami beriman, maka kami pasti tidak akan masuk ke neraka yang menyala-nyala ini. Dan masih dilanjutkan ya. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosa-dosanya, tetapi kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Lalu di sini kita lihat fa'tarafu bidzambihim. Mereka mengakui dosa-dosanya ketika ini masih obrolan dengan malaikat penjaga neraka, fasuhqal li ashabis sa'ir. Tapi kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala ini. Kita lihat pengakuan atas dosa memang datang. Jadi mau kita menyangkal seperti apa sudah dijelaskan pada Allah, sudah dijelaskan oleh Allah bahwasanya ketika besok penghuni neraka ini akan dimasukkan ke neraka, mereka akan mengakui dosanya. Kalau di dunia kita bisa menyangkal, di dunia kita bisa ngeles, segala macam dan sebagainya, besok akan kita akui semua dosa-dosa kita dan
Ya, semoga kita bukan termasuk orang yang menjadi penghuni neraka seperti itu. Nah, ini menunjukkan pentingnya bertobat sebelum penyesalan tak berguna. Penyesalan tak berguna apa ya? Ketika kita sudah berada di pintu neraka itu tadi. Ya, naudzubillah, semoga kita tidak termasuk sebagai penghuni neraka. Kalau mau bertobat, ya itu adalah hari ini. Bertobat atas dosa-dosa kita di masa lampau. Kita lihat surat Al-Mulk ayat 6 sampai 11 ini tadi kita berbicara tentang penghuni neraka ya, dan prosesi memasukkan penghuni neraka ini ke neraka gitu ya. Pertama adalah ajakan untuk tidak lalai terhadap peringatan dan ajaran agama. Jadi sudah banyak media, sudah banyak yang menyampaikan kalau sampai kok besok, kalau sampai kok kita tidak berubah, ya itu berarti kesalahan kita. Maksudnya apa? Maksudnya tadi kan ditanyain ya, eh, al alam ya'tikum nazir, apakah tidak datang peringatan? Peringatan ini kan sudah datang dari zaman Nabi sampai hari ini masih terus kita diingatkan. Jadi ya jangan sampai kita lalaikan, karena ya, tentu saja kita tidak mau menjadi ashabun nar atau penghuni neraka ya. Jangan sampai kita lalai terhadap peringatan dan juga ajaran agama ini. Lalu juga menggunakan pendengaran dan akal untuk mencari kebenaran. Karena disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya ini bahwasanya penghuni neraka berandai-andai apabila waqalu law kunna nasma'u, kami berpikir, au naqilu, atau kami berakal, pastilah kami tidak akan ashabis sa'ir, pastilah kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir ini, seperti itu. Dan juga ya sama menanggapi peringatan Allah sebelum terlambat. Kapan terlambat? Ketika sudah kita mati, atau nanti ketika sudah yaumul kiamah, sudah nggak ada yang namanya penyesalan, yang sudah tidak ada yang namanya bertaubat. Kalau mau bertaubat ya saat ini, seperti itu. Juga tadi membangun rasa takut yang sehat terhadap siksa Allah. Bagaimana cara membangun rasa takut? Ya kita beramal agar apa? Agar kita dijauhkan dari neraka ini. Kita jauhi semua perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita cocok untuk dimasukkan ke neraka. Nah, seperti itulah. Jadi kita memantaskan diri untuk apa ya, agar neraka tidak mau menerima kita, istilahnya seperti itu. Dan juga ini ya, tidak menunda taubat. Nah, apabila ada kesalahan atau apabila ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, jangan sampai kita tunda taubatnya. Juga apabila kita pernah zalim kepada orang lain, ada utang yang belum terbayar, kita minta keridhaan dari orang-orang tersebut. Kita hubungi, kita minta keridhaannya agar apa? Agar nanti tidak menjadi pemberat dosa-dosa kita di yaumul kiamah. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan di taufik.fitrianto@poltrek@poltek-furniture.ac.id. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kita akan bahas lagi, kita akan lanjut ayat 12 sampai ayat 15. Jadi di surat Al-Mulk ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yaitu tadi ayat 1 sampai ayat 15, tapi kita potong menjadi 3 pertemuan. Dan di ayat 6 sampai 11 ini mostly berbicara terkait dengan siksa Allah pada penghuni neraka, melalui neraka itu tadi, dan bagaimana prosesinya tadi sempat kita bahas, obrolan antara penjaga neraka dengan penghuni neraka yang akan dimasukkan ke neraka. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang nantinya dijadikan sebagai penghuni neraka, seperti itu. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada betulnya datang dari Allah, apabila ada kekeliruannya datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.